terkait tugas kami. Jadi kami di sini mahasiswa PGSD semester 6 Bapak. Ibu izin untuk melakukan wawancara terkait manajemen perpustakaan di sekolah ini. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Hidayat Dan saya Maulida Hasanah. Boleh maaf bicara dengan Bapak dan Ibu siapa? Saya Ramadinata dan saya Kepala Perpus Latihan Sukanik Saman. Nah, ini anggota saya. Ibu siapa? Saya Revina Elena. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya langsung aja ke pertanyaannya. Jadi tugas utama Bapak dan Ibu selaku petugas perpustakaan ya Pak ya di sini. Itu apa saja Pak? Yang pertama salah satunya yang umum ya, itu meminjamkan buku. Kedua mengklasifikasikan bukunya. Terus kita menyiapkan dari buka dan menutup perpustakaan. Itu yang utamanya. Lalu rutinitas harian Bapak dan Ibu dalam mengelola perpustakaan itu sendiri bagaimana? Rutinitasnya kayak tadi ya, yang pertama kita anak-anak masuk jam 6:30 ya, atau 6:30. Biasanya kita mulai itu jam 7-an atau 7:30, karena ada kegiatan selalu upacara atau kegiatan sebelum pelajaran. Kita ada buka untuk pengelola perpus. Terus di samping misalnya, karena kita dari kita bukan petugas pustakawan ya, tapi kita sama guru juga gitu. Jadi kadang-kadang ya kita saling backup gitu. Misalnya saya saling kayak tadi nih pagi saya ada ngajar, biasanya nanti ada yang tim yang lain gitu yang ngajar juga, yang kalau di perpustakaan. Terus kalau misalnya selesai ngajar, misalnya saya pagi atau siangnya kayaknya nanti jam 10-an, kita nanti bisa balik ke perpustakaan. Tapi biasanya kita kan tutup sebelum 2:30 ya, sebelum anak-anak pulang. Karena anak-anak pulang kemungkinan 2:30 juga, dan kita guru-guru atau karyawan di sini jam 3 udah selesai. Jadi kadang kita 2:30 udah siapin, dan biasanya jam siang itu kita pada ngumpul nih, karena udah selesai ngajar ya. Iya. Jadi rutinitasnya seperti itu. Berarti untuk perpusnya itu sendiri setiap hari buka ya? Iya, setiap hari pembelajaran. Baik, selanjutnya sejak kapan Bapak dan Ibu itu mulai menjabat di perpustakaan? Sejak awal kami di sini. Ya, sudah buka. Berarti nggak ada pergantian gitu ya, maksudnya Bapak dan Ibu aja. Surat tugasnya memang kita berdua. Apakah cuma Bapak Mandu doang atau masih bisa Ada semua anggotanya guru? yang lain. Ya. Semua anggota guru, misalkan kita nih, kayak saya jam 6:30 sampai jam 10, saya kan ada tugas mengajar. Nah, guru yang kosong misalnya kebetulan ada PJOK atau ada PAI agama dan gitu, saya bisa menggantikan ke sana gitu. Dan guru yang kosong pas pelajaran bidang studi, mereka yang akan menggantikan ke sana. Ya, gitu. Fleksibel aja ya. Baik, selanjutnya bagaimana proses pemilihan dan penambahan buku baru untuk di perpustakaan itu sendiri? Kalau prosesnya biasa kita coba-coba nyari online ya untuk donasi buku. Cuman ya kadang-kadang ya padanya banyak ya banyak ditolaknya gitu loh. Karena biasanya kalau kita ke percetakan atau ke penerbit, kita mintanya yang di reject gitu loh. Dan nanti ada misalnya ada cacat di covernya yang daripada diperpustakaan, kita minta. Kadang-kadang itu juga kita rebutan juga dari sekolah lain gitu loh, karena banyak yang tertarik dari cara lewat itu gitu loh. Terus biasanya kita juga mengadakan kayak donasi buku. Jadi mungkin kita diinfokan di grup bahwa yang punya atau yang kelebihan bisa didonasikan. Boleh ditolak. Secara tua ya, kita
seperti itu untuk apa namanya prosesnya. Itu yang offline ya, atau yang berbentuk buku. Kita juga bisa juga ada yang online. Biasanya kita nanti ya kerjasama sama penerbit atau ini ya, kita minta namanya PDF-nya gitu. Ya, PDF dan itu biasanya apa sih namanya nggak sembarangan juga gitu, karena ebook yang gratisan, ebook yang resmi itu tetap ada, kita misalnya belilah atau kita kena diskon, ada biaya juga. Nah itu mungkin kita bisa nganggar itu dari sekolah itu dari kampus atau yang lain-lainnya ya. Jadi kita tetap jalurnya itu ya resmi, kita tanpa mendownload dari ilegal apa, kita legal sama itu kalau apa ya pemilihan buku ya. Tapi itu ada kayak kerjasama sama sekolah lain nggak sih Pak? Kayak Kalau kerjasama sharing-sharing buku gitu? kalau sharing ya, cuma kalau kerjasama untuk biasa kalau sharing itu kita ada nih event atau kayak lelang buku ya. Oh iya. Itu paling ngasih info, misalnya apa namanya ini ada di sini di link atau di tempatnya di mana, coba kita masukin. Tapi kadang-kadang ya karena terbatas, ya mereka juga dapatin ya. Kita mau dapat gratisan, kita mau dapat sesuatu, kadang-kadang ya tetap diteman juga mereka. Kadang-kadang info hal-hal seperti itu di skip juga gitu mereka gitu. Kecuali kalau dari badan misalnya Perpustakaan Nasional atau apa, mereka emang sengaja mempromosikan gitu loh. Dan artian siapa cepat dia dapat. Tapi kalau dari pribadi, sekolah lain ya maaf aja. Sekolah saya dulu masuk, baru yang lainnya gitu loh. Kita nggak, kadang-kadang tetap masih ada gap seperti itu. Dalam artian kita nggak ngebangun bersama, justru malah kadang-kadang ya memperkaya sekolah sendiri-sendiri seperti itu. Seperti itu sih kalau tadi apa pertanyaannya tentang ada nggak kerjasama ya. Kalau kerjasama hanya sebatas sharing atau apa, tapi untuk menjurus mendapatkan sesuatu yang gratis tanda kutip ya, mereka kadang-kadang skip juga gitu. Baik, selanjutnya Bapak. Untuk seperti yang tadi udah Bapak sedikit singgung ya, perpustakaan ini sudah menggunakan sistem digital Iya. atau online gitu. Saya lagi beberapa bulan kemarin tuh ada ikut tim juga. Cuma ya ada beberapa saya masih milah-milah karena ada yang gratis, dia selama setahun, setelah itu memperpanjang kita bayar lagi. Dan itu kadang-kadang ya bukannya kita nggak mau ya, cuma kita udah mengkatalogkan, nanti ada mungkin ada pertanyaan itu juga, udah menyusun ini bilang skip, terus dia minta harga tinggi, otomatis itu database kita ya kalau saya pribadi ya, saya lebih menunda dulu, tapi udah punya konsep dibanding kita menjalankan, tapi nanti tahun berikutnya kalau ya namanya sales ya awal dia mungkin ya paling cuma sekian kepanjangnya, tapi nanti pada saat sekian yang kita biasa dia naikin tinggi karena database itu kan ya kenapa misalnya kita bikin di website atau blog ya, kita udah rapi gini gilar ini mereka minta pembayaran yang mungkin kita nggak sanggup, setelah itu berarti kita sia-sia selama setahun. Mendingan kalau saya pribadi saya udah beberapa juga pakai aplikasi apa namanya yang tertanam di PC atau laptop, walaupun ada beberapa kekurangannya, tapi itu lebih kalau menurut saya ya itu lebih aman lah. Paling kalau komputer yang hang atau rusak kita nggak punya database pasti hilang gitu. Tapi kalau itu lebih aman kalau apa namanya dan itu bisa nge-link juga sama, tapi dia kayak kita beli aplikasi. Jadi kita bisa nge-link digital ya, tetap aja data itu digital. Tapi di situ saya masih nyari referensi yang benar-benar tepat itu seperti apa gitu. Masih dirancang gitu. Tapi sudah ada. Kalau di sini ada pertanyaannya itu lebih cenderung ke sistemnya, apakah di sini ada sistemnya udah cukup untuk menguatkan pakai sistem apa?
saya masih ada beberapa sistem gitu loh. Belum bisa menegaskan bukan sistem Erlangga atau Insulet atau yang lainnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana untuk pengelompokan koleksi buku itu sendiri, Pak? Bagaimana koleksi buku? Oh, dengan cara apa namanya, di situ kan ada fiksi, ada non fiksi ya. Di situ ada buku-buku pelajaran, kita kelompokin bareng anak-anak di situ kan, biar kita kerjanya sambil bareng anak-anak ya kan. Kalau kita berdua kan kita juga nggak mungkin. Nah, itu kita kelompokin, di situ ada tulisan, di sini ada fiksi, ada non fiksi. Terus di belakangnya kita juga bikin label ya Pak, ada kartu-kartunya juga kita bikin kayak gitu. Biar anak kalau misalkan minjem buku, kita tahu ya Pak dari label-labelnya itu. Gitu aja. Lalu, apakah buku-buku di perpustakaan Bispa ini sudah disusun berdasarkan jurusan? Kalau apa namanya tadi, kalau secara pakai sistem DDC itu dia lebih apa sih namanya, lebih rapi, lebih spesifik dan lebih detail. Kita berjurus ke sana. Jadi kita baru ke fiksi non fiksi karena kalau di sini kelas apa maaf aja apa SD ya, kadang-kadang mereka hanya sebatas visi mana sih, visi mana sih gitu. Kalau nanti menggunakan kedepannya kita insya Allah kayak gitu juga gitu. Tapi kita mau apa? Kita baru yang ringan-ringan dulu buat mereka. Tetap kita arahnya itu tetap menggunakan berdasarkan DDC karena ketentuan perpustakaan itu seharusnya pakai DDC gitu. Gitu. Berarti selanjutnya, tadi Ibu sudah menyinggung sih sebenarnya yang terkait pelabelan khusus itu, berarti di sini pakai label khusus yang seperti kode warna, Iya, angka, warna, ada warna orange, warna merah, gitu. Untuk membantu siswa untuk menemukan buku-buku aja. Itu pelabelannya apakah di lemarinya di kalian atau di Di bukunya? bukunya, di belakang, Jadi paling di- belakang. Iya. Di setiap buku ada buku labelnya itu. Nih, Oh, yang kecil gitu ya? di sini ada nggak contohnya? Di sini di belakang. Biasanya di belakang sini ada kayak amplop, terus Oh, dimasukin apa namanya, kartu-kartu itu labelan. Jadi kayak gini. Ini kayak gini Ini kayak contohnya. kartu perpustakaan. Untuk ininya biasanya kalau tadi ada kode warna ya. Kode warna ada. Biasa kita di samping. Jadi biasa kalau Berarti di bukunya ya? Iya, di bukunya kita naruh bukunya ininya. samping situ dikecil. Oh iya. Jadi itu dia buat tadi pengelompok atau simbol ya. Tapi nanti kalau di rak itu kita hanya apa namanya fiksi non Fiksi sama fiksi, non-fiksi. tapi mungkin apa hanya sebatas kayak apa tambahannya ilmu pengetahuan atau olahraga atau agama atau apa kali tambahannya itu. Iya. Tapi kalau Setiap kalau detail itu ya tadi sesuai ketentuan DDC itu ada pelabelan ya itu tetap ada gitu. untuk prosedur peminjaman buku itu sendiri seperti apa? Mas? Ya kalau untuk peminjaman Dan pengembalian. di sini ada peminjaman itu kita biasa mereka tetap untuk daftar hadir ya, termasuk kunjungan ke perpustakaan kita ada datanya apa ada absensinya. Nah untuk prosedurnya tadi di belakang ini ada misalnya nama anggotanya siapa, pinjam tanggal Pinjam berapa, tanggal kembalinya berapa. Nah di sini ada para petugasnya. Oh, Jadi misalnya saya minjemnya sama siapa? sama siapa. Jadi Ya, ketahuan ya, nanti nih. ketahuan. Ini kan yang secara apa namanya bentuk fisik ya. Kalau online itu tetap ada juga. Jadi misalnya pinjam apa dan kita punya datanya. Sebagian besar secara garis besar itu seperti itu. Jadi pinjamnya kapan, kembalinya kapan, nanti ada datanya juga namanya juga. Hampir sama kayak apa buku apa namanya bukan online ya atau dia apa namanya bentuk fisik gitu ya. Seperti itu sih kalau untuk pinjamannya. Berarti di sini ada kartu perpustakaannya sendiri Ya, atau ada kartu perpustakaan di sini ada ini.
Terus mereka ada juga kartu anggota ya, anggota perpustakaan. Dan ada katalog Katalog juga ya juga di ada. setiap apa namanya Pak, setiap rak-rak Betul, ada juga. ada katalog. Cuman di sini kita tetap masih bertahap ya, banyak kekurangannya, banyak ini juga, kadang-kadang juga apa namanya banyak juga yang tercecer gitu loh. Karena kita nanti bisa ngeliat sendiri kalau ada nanti dokumentasinya kondisi ini apa perpustakaan kita juga kurang maksimal ya, karena kita apa masih menggunakan apa dipakai untuk kelas juga gitu loh. Jadi kadang-kadang ada kalau secara ini kurang pas lah gitu menurut saya gitu. Seperti itu sih kalau untuk prosedurnya atau peminjamannya. Kalau untuk lama waktu peminjaman buku di sekolah ini itu berapa lama ya Pak? 3 hari. Nah, 3 hari. ya paling 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 lama 3 hari. Itu untuk siswa dan juga guru. Ya, untuk siswa dan guru. Kalau misalnya terlambat mengembalikan, bagaimana Bu? Tidak ada sanksi. Kita ada sanksi sih, cuma tahu peneguran aja. Peneguran aja. Biasa kalau anak-anak lebih cenderung ke arah ini sih, karena kan ya mereka masih menghormati gurunya lah, kadang-kadang ya biarnya sama guru ini nanti ketemu di kelas atau di lapangan atau apa gitu. Jadi kadang-kadang mereka ada dia udah takut sendiri lah. Kadang-kadang mereka sebelum 3 hari pun mereka udah selesai gitu. Nah kalau guru-gurunya paling kita langsung tegur gitu. Oh, iya. Kalau yang minjem guru ya gitu. Tapi kalau misalnya ada buku, misalnya si anak ini pinjam buku terus hilang, itu nggak ada ganti rugi atau Ada Ada sanksi pasti. Nah, kalau terulang biasa kita penegasannya ke beli Buku baru. Iya, walaupun nggak sama, tapi minimal biar anak itu punya tanggung jawab aja. apakah ada buku-buku tertentu yang tidak boleh dipinjam atau dibawa pulang? Kayak ensiklopedia apa ya? Biasanya kita Kamus-kamus besar. Iya. itu kita nggak bisa. Terus kedua yang apa sih namanya, kadang-kadang kita punya sebenarnya ada beberapa buku itu yang apa namanya terbatas gitu loh jumlahnya. Jadi kalau misalnya dibawa pulang resiko juga nih nanti misalnya hilang atau apa. Kecuali kalau misalnya ada beberapa buku ya, kita berani misalnya kita punya stok ada 10 atau 15 nih, jadi gitu. Tapi kalau misalnya tinggal 2 atau 1 pun itu kadang-kadang mereka ada pakai di tempat. Terus misalnya buku-buku yang apa namanya sudah ada langkah ya temannya, teman kita ya temannya, kita nggak berani gitu. Karena apa namanya yaitu keterbatasan. Karena kayak misalnya ini sewajarnya, ada belum tentu juga gitu kita nemuin di pasaran. Nah, ada beberapa buku yang seperti itu. Tapi tetap bisa dibaca di perpus. Bisa. Kalau di perpus yang mau baca apa yang ada di situ, Yang ada boleh untuk dipinjamkan. jadi pinjamkan ada pengecualian. Ada. Siapa saja yang boleh meminjam di buku perpustakaan di sini? Tadi siswa dan guru. Selain itu, apakah misalnya kayak misalnya entah itu penjaga yang pengen baca, di sini nggak ada ya? Sejauh ini tidak ada. Kalau kita sih nggak membatasi ya. Cuma ya rata-rata biasanya guru sama. Ada beberapa misalnya kayak namanya ya mereka cari referensi lah biasanya gitu. Ada nggak di perpustakaan sekolah misalnya ada yang misalnya penjaganya apa kuliah atau apa, kadang-kadang kalau emang ada ya itu dari itu kan. Jadi kita nggak membatasi hanya berapa dia. Coba ya itu dari namanya perusahaan sekolah biasanya. Apalagi SD. Alasannya ya. Alasannya Iya. itu. Apakah perpustakaan ini mendukung kegiatan literasi atau program membaca siswa di sekolah ini? Sangat mendukung. Contohnya kan kita setiap hari Selasa ada program pembiasaan literasi. Jadi anak-anak kalau bagi yang nggak membawa buku, mereka boleh meminjamkan di perpustakaan. Itu setiap hari Selasa ya? Selasa. Itu udah Program jadwalnya. literasi.
apakah ada kerjasama dengan guru dalam penyediaan bahan bacaan pembelajaran di sini? Kalau ke penyediaan ya untuk saat ini masih kadang-kadang ya dalam artian cuma sebulan sekali kita biasanya emang ada kerjasama gitu. Salah satunya tadi kita mengadakan hibah atau apa, sama kan kita kerjasama antara guru. Misalnya dia punya apa namanya mau nyumbang buku atau punya stok buku yang lebih ya. Misalnya dia punya cucu atau punya anak punya sekian, dia punya stok buku terus sudah gede atau apa bisa Bisa disumbang. disumbang. Biasa kita itu dan nggak rutin sih, memang ada gitu. Ada aja. Kalau untuk peminjaman buku di perpustakaan ini, apakah ada syarat kayak misalnya harus meninggalkan kartu atau harus punya apa gitu? Kita punya kartu. Harus Itu punya kartu itu yang minimum. jadi yang boleh pinjam itu yang punya kartu anggota. Punya kartu anggota. Terus kalau yang online biasanya itu kan tetap apa namanya mereka daftar dulu. Kita punya database. Jadi kadang-kadang mereka hanya baca. Kadang-kadang nanti berbagai link itu kita bisa baca ke perpustakaan kita. Cuma ya itu untuk minjam kita nggak bisa sembarangan gitu loh, karena ada stok misalnya 5 dipinjam, jadi otomatis dia akan berkurang. Kalau misalnya keluar semua itu mungkin nggak bisa baca dengan kosong gitu. Jadi kita batasin gitu. Saya lanjutkan. Apa peran perpustakaan dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Peran perpustakaan itu sangat berperan ya, karena salah satu pembelajaran berdiferensi itu dari apa namanya perbedaan sistem mengajar. Jadi ya mungkin kita bisa dari guru kelas ya bisa melakukan anak itu, jadi nanti mendapat hubungan perpustakaan dan bisa mengeksplorasi anak-anak untuk cari tahu di perpustakaan itu sendiri. Jadi itu lebih, kalau buat saya lebih maksimal karena ada pendampingan dari guru kelasnya itu. Jadi tetap ada ya perannya ya saat itu kegiatan. Kalau untuk tantangannya sering Bapak atau Ibu hadapi dalam mengelola perpustakaan ini apa? Waktunya kita tidak ada. Misalnya kalau Sambil lagi mengajar. Sambil ngajar ya? kalau lagi full misalnya ya jujur ya. Iya. Misalnya kalau lagi full misalnya ada kegiatan atau apa, kita benar-benar kosong. Misalnya kayak P5 ya, atau kemarin kita ada market day gitu. Mereka banyak yang turun di lapangan, acara di lapangan, kita nggak buka malahan. Jadi ada kondisi tertentu yang kita benar-benar off, karena ya salah satu kekurangan di Indonesia ini perpustakaan itu kurang gitu. Mereka nggak menerima pustakawan untuk kerja di sekolah. Itu dari jenjang SD, SMP, dan kemarin juga waktu saya pelatihan juga pertanyaan itu yang selalu terulang gitu. Dan artinya ada mata kuliah ada jurusan pustakawan, tapi nanti pada saat lulus nanti jadi apa? Seharusnya di sekolah tuh banyak gitu bisa dinaungin atau bisa dimasukin mereka gitu loh. Nah itu yang sebenarnya kurang, dan efeknya ya kita juga. Jadi kalau misalnya ya maaf aja kalau banyak kekurangan dari perpustakaan kita, salah satu gitu kita hanya nge-backup gitu. Kayak saya sebagai ketua perpustakaan kadang-kadang merasa bahwa gini banget ya perpustakaan kita, tapi ya tadi kita teman-teman juga punya sistem atau tetap mencoba memajukan salah satu dari kita coba perpustakaan digital. Salah satu yaitu, walaupun kadang-kadang kita emang benar-benar tutup gitu loh. Jadi ya sebenarnya di mana seharusnya perpustakaan itu terbuka gitu loh. Sesuai dengan jam operasional ya Bu ya kan ya. Itu kadang-kadang gitu, kadang-kadang tutup.
Nah, cuma kadang-kadang ya gitu, misalnya Pak Rama, Bu Reni, tolong anak-anak mau ke perpustakaan mau minjam kamus gitu. Baru kita buka nih, hanya ngebukain aja gitu loh. Nanti catat ya ini, kalau nampilin ya Bu ya. Gitu. Kalau berpuasa udah ya, ambil, pinjam, tulis punya kamu, udah gitu loh. Nah seperti itu, jadi kalau di sini di lapangan secara umum ya, kita seperti itu. Berarti di sini nggak ada petugas yang memang untuk perpustakaan Tidak. Nah itu, kalau ada peruntukannya sebenarnya kita justru kebantu banget gitu loh. Kayak misalnya pustakawan, karena ya saya ikut pelatihan itu juga sebenarnya arahnya ke sana, tapi untuk memperkerjakan itu dan pemerintah masih belum ada apa namanya yang menang gitu lah. Kalau TNI kan ada, bahkan ya maaf aja penjaga sekolah udah ada, terus apa namanya gedung servis atau bersih-bersih udah ada, satpam udah ada gitu loh. Tapi ini malah nggak ada Bu Reni. Kalau saya sih pengennya 1 atau 2 orang gitu loh. Terus di situ, jadi hitungannya kita guru itu hanya sebagai perantara antara apa ada perpustakaan dan siswa. Seperti itu. Apa harapan Bapak untuk pengembangan perpustakaan ini ke depannya, Pak? Harapannya ya harapannya kita sih cuma bikin perpustakaan ini maju, dibutuhkan oleh anak-anak, mereka mau membaca, tapi kan kembali lagi ke kondisi perpustakaan, fasilitasnya yang kurang, buku-bukunya yang kurang, terus juga apa namanya kondisi perpustakaan itu yang tidak layak sebenarnya, kayak apa namanya lemari-lemarinya yang udah kropos, buku-bukunya yang udah lama-lama, itu aja sih harapannya, ingin maju aja. Menurut Bapak atau Ibu, apa yang membuat perpustakaan sekolah bisa menarik dan juga bermanfaat bagi siswa? Saya ya, kalau saya salah satu tadi poin apa pertanyaan keberapa tadi tentang perpustakaan digital. Itu kita di sini yang offline itu kurang lebih jam 7 sampai jam setengah 3 ya. Tapi kalau digital itu bisa 24 jam. Dan itu biasanya kita otomatis cuma untuk peminjaman ada sistemnya itu konfirmasi itu harus ada ACC dari petugasnya gitu. Jadi kalau nggak ini nggak bisa gitu. Cuma kalau itu hanya sebatas membaca di waktu-waktu kapanpun itu masih bisa. Jadi itu yang apa sih namanya buat saya menjadi apa sih namanya yang menarik ya untuk ini siswa. Kalau Ibu, apakah sama atau ada? Sebenarnya sih sama aja ya Kak, biar bisa menarik anak-anak itu aja. Mungkin saya kan sudah sering observasi di sini ya. Itu di sebelah tangga kan ada rak buku, itu apa bagian dari perpustakaan juga? Iya, bagian perpustakaan kayak pojok baca. Iya kan di kelas-kelas memang sudah ada, tapi emang kita biar juga nggak crowded juga di dalam perpustakaan, kita bikin di tangga-tangga setiap Itu bisa dipinjam atau bisa. Oh bisa, tapi dibalikan lagi. Kalau itu biasanya insidental atau apa sejarahnya mereka berusaha baca atau kita ngasih nih kayak tadi pagi nih ya, ada yang nggak bawa buku atau buku cerita ya Bisa di situ, nanti dikembalikan lagi di situ. Berarti itu harus melalui petugas. Nah kita itu apa sebenarnya judul sama kayak di perpus, cuma kita punya lebih eksplorasi itu yang lebih jumlahnya yang lebih jadi kita daripada bisa numpuk ada dulu kan udah lah situ, dan resiko misalnya hilang apapun ya kita udah punya masih ada stok? karena Ada stoknya di dalam kita berani gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk kami wawancarai, sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.